asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para jamaah ingkang dihormatan, bismillah, bersyukur dengan tengasan Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kula panjenengan sami. Sholawat lan salam tansah kula atur dumateng asmanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah sak keluarganipun, ugi para sahabatipun, mugi-mugi kanthi pengawasan yang dalem menika saged ndadosaken kula lan sami pikantuk syafaatipun junita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pada kesempatan menika saya ingin menengok tafsir Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar menika satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang paling pendek. Isine 3 ayat. Ini menika inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah ku berikan kenikmatan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar, dan orang-orang yang membencimu maka dia terputus. Nanti saya ingin mencoba menengok dari 2 tafsir. Yang pertama, nanti kita coba dengan tafsir Jalalain. Yang kedua nanti dengan tafsir Ibnu Arabi. Karena nopo Rasulullah SAW dawuh, ma nazalatil Qur'anu ayatan illa walaha dhahrun wa batnun walikulli harfin hakun wa matlab. Ma nazalatil Qur'anu ayatan, tidak ada ayat Al-Quran yang diturunkan itu diungkap kecuali ilalaha luhrun, ono makna zahiri, wabatnun ono makna batini, walikuli harfin lan saben sauruh hatun ono batasane, wamatlahu dan ada makna yang tertinggi. Nah, mongko nek njuk nang tafsir luhrun mawon mutafasirin pun kata kurang nanti harus mampu tafsir Jalalain, sebab tafsir Jalalain sing tafsir secara dohir, tapi niki masyhur sing dienggo karo Sunni ya Islam, ya ahli sunnah wal jamaah. Tafsir secara dohir maka tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi, tapi mangke saya minta bantuan karo sing pertama ya oleh tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain disebut tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain menika dikarang oleh 2 jalal, kemudian Jalalain. Pengarang tafsir menika sing pertama Imam Jalaluddin Al-Mahali, yang baik nulis dengan rampung, itu dilanjutkan oleh muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, sehingga dikenal Imam As-Suyuti, maka disebut Jalalain.
sehingga saya suni mengambil tafsir Jalalain. Jadi coba nanti kita tengok untuk surat Kausar nanti tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka sebune ingsun iku maringaken ingsun ing sira ya Muhammad al-Kausar itu berupa Kausar. Menurut Jalalain bahwa menafsirkan Kausar itu teroboh. Sesungguhnya aku telah memberikan engkau al-Kausar pada Muhammad itu teroboh. Sekedar dari dilanjut bahwa surat al-Kausar ini ba'dul mutafasirin, pakar para tafsir sepakat bahwa ini surat Makkiyah. Meskipun ada sebagian mengatakan Madaniyah karena ada perintah wanhar berkorban. Asbabun nuzul surat menika waktu Rasulullah SAW itu nopo kepaten kelangan putrane Sayyidina Qasim. Dan di situ ada seorang yang namanya As bin Wa'il, dia mengolok-olok bahwa Rasulullah SAW sudah tidak punya kekuatan, putrane wis mati, orang bakal turunane. Nah inilah saat Rasulullah SAW artinya bersama sahabat yang baik dingkluk sekedap terus mendengar tersenyum monton apa ya Rasulullah, aku itu wahyu firman. Nah, firman inilah yang pertama artinya menjawab kali kanjeng Nabi, dijawab inna a'taina kal kausar, yang sedune ingsun iku maringaken ingsun ing sira ya Muhammad Nabi Muhammad al kausar itu telaga kausar. Menurut Jalalain telaga kausar menapa huwa naharun fil jannati, huwa utawi kausar naharun iku bengawan fil jannati ing dalem swarga. Nah Jalalain katamu kapan. Jadi sing dimaksud al-kausar itu bengawan sinang surga, buah hauduhu, buah utawi hauduhu iku telogone Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud pertama itu. Tari itu alaihi ummatuhu, tari itu kang tumeka alaihi ngatasi telogo ummatuhu sopo umate Muhammad. Jadi tafsir pertama kausar menurut Jalalain niku adalah pengawan sinang swarga, niku pengawan oleh Kanjeng Nabi, tapi sing kanggo juga karo umate. Niku sing pertama. Lajeng ingkang nomor kalih makna kausar wal kausarul khairul kasiru. Wal kausar utawi aran kausar khairul kasiru iku kebagusan kang akeh. Makna kausar sing nomor loro itu kebagusan sing kathah. Kaya napa minan nubuwati saking sifat kenabian wal Qur'ani lan Qur'an was syafaati lan syafaat wa nahwiha lan sepadane syafaat. Jadi kesediaan Rasulullah artinya diberikan sebuah kausar sing setunggal bermakna sungai yang mengalir di surga, yang kedua sebuah kebaikan yang banyak, yang ini sifat kenabian dipun paringi Quran, kemudian syafaat bisa nyafaati lan wanahwiha lan sepadane syafaat. Kausar. Lajeng fasoli lirobika mongko sholato marang pangeran ira. Makna Jalalain fasoli itu maknanya sholat ta'indi nahri, sholat riyoyo agung, wanhar lan nyembelih Rasulullah Muhammad musugaka ing kelakuan haji. Inilah diperintah dalam ritual haji ya. Jadi sholatnya ini maknanya secara Jalalain sholat riyoyo agung, kemudian diperintahkan untuk menyembelih kurban pada saat ritual haji. Inna syani'aka setuhune serengen kuwi
apa sudah Jawa cekel inna syani'aka dengan ae mublidoka tegese dukone Muhammad wal abtar utawi sereneng iku megataken maknane niki duwe makna inna syani'aka yang pertama dukone Muhammad itu memutus al-munqati'u an kulli khairin al-munqati'u tegese kang megat an kulli khairin saking saben-saben kebagusan sehingga makna inna syani'aka itu tidak berkenannya Nabi yang terjadi dukone Nabi wal abtar itu kan memutus kebaikan itu makna yang pertama makna yang nomor kali awil munqati'ul aqibi utawi kang megat apa golongan nasihatu fil asi bendil wakil itu dan turunake ayat menika fil asi bendil wakil yang dalam nyatur sopo As bin Wa'il mau karena As bin Wa'il itu sing ngomong Rasulullah wis ora ono kekuatane jadi Rasulullah wis bakal karena putus inilah artinya skenario Allah bahwa Rasulullah SAW gadah putra itu artinya meninggal sehingga di kemudian hari orang sing ngaku keturunane Nabi secara nasab itu kan jangkep Ripol dan Sayyidina Ali sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngaranake as sopo kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abtaru inda mauti benihil kosibi kau kang mekat nalikane matine putra kanjeng Nabi Sayyidina Qosib mana sing kedua ten lagi nek cara lain ini gampang nah nanti ditengok secara takwil ya makanya nggak tafsir Ibnu Arabi caranya kita pengamangan intinya inna a'tayna kal kausar sebenarnya telah kuberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad al-kausar di mananya adalah bengawan senang swarga dan piro-piro kebagusan koyo kenabian koyo Al-Quran lan syafaat lan liyane fasolur bika mongko salat sira krana pangeran ira salat sing dimaknani ten mriki adalah salat Idul Adha ya wanhar untuk berkorban inna syani'aka wal abtar sedune orang yang membencimu itu ya, seperti tadi si As bin Wa'il menikah itu akan terputus kebaikannya itu tafsir lain. Nanti kita tengok tafsir Arabi. Nek tafsir ini koyo-koyo simpulan lomboyan sebab nopo satu kitab tafsiripun goleki mboten wonten niki kula niku melu nang internet niku apa jenenge kelompok wae akademia Libanon. Saya masuk ke situ bayar, baru saya dikirim. Terus mulanya sebab Ibnu Arabi adalah terkenal dengan paham wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud menika adalah paham tauhid yang paling dulu. Paham ini sejak dulu ini membayar mahal, memakan korban jiwa. Karena apa? Rata-rata seorang ulama yang menguasai wahdatul wujud hanya untuk pribadi. Karena ini artinya ketika diajarkan diulangi wong akeh ini jadi masalah. Sejak dari al-halal kemudian masuk ke Indonesia itu 14-15 abad 14-15 digawa kalau Syekh Jenar
Karena sesi jenar menika setelah ilmu karo Syekh Jalil Kafi itu sih sepupune, kemudian dia keluar ke India ke Baghdad, dia kembali membawa ajaran Wahdatul Wujud. Orang yang tidak mengenal tidak tahu Wahdatul Wujud cepat-cepat mengklaim bahwa ini sesat atau mengklaim bahwa ini panteisme, menyamakan Allah karo makhluk. Nah, sebetulnya saya membaca disertasinya Alwi Shihab saat dia S3-nya, dia S3 tasawuf, dia mengkaji dari studi tokoh Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian dalam simpulannya disertasi itu dia mengatakan bahwa seorang Hasyim Asy'ari bertasawuf Sunni dan bahwa ajaran Syekh Siddiq adalah ajaran yang sesat. Kemudian ketika Gus Dur untuk memberikan komentar dan dalam prakata di disertasi itu, Gus Dur mengatakan seorang Hasyim Asy'ari tidak bisa ditinjau dari beberapa kitabnya saja. Kalau seorang ulama tidak menguasai tasawuf falsafi, maka kering keulamaannya. Dan pendapat bahwa Syekh Jenar itu sesat, itu tidak sesat ajarannya, namun bisa mengutipku boleh nangkep kono mengutip Gus Dur. Namun apa? Dia mengajarkan kepada orang banyak. Itu sing kesalahan nih. Abad 16 dibawa oleh di Aceh Hamzah Al-Mansuri. Kemudian muridnya Samsuddin As-Sumadrani. Benar ada tokoh lagi Abdul Raif As-Singkel. Abdul Raif As-Singkel ini gurunya Syekh Muhyi Pamijahan. Dia terkait Satariyah. Satariyah itu adalah mursyidnya Syekh Abdullah As-Sattar yang menginduk kepada Pak Yasad Al-Bustami. Ini ilmu mutiara ini. Kemudian di Makassar seiring bareng sama Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjar itu sih dikirim kalau waktu itu memang dikirim ke Mekah. Nah, sekembalinya dua ulama ini, yang satu menjadi mufti, yang satu Syekh Abdul Hamid Al-Ruhum. Ini sama, dan dia dieksekusi. Maka karena ini mulai hendak tak cintai dari kita, dan di sini kajian keilmuan tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Lalu dengan sambil mulang akeh diskusi. Ini adalah mutiara, makanya kita coba tengok tafsir ya. Tafsir Al-Kausar punya Ibn Arabi. Nek angel sithik yang direkam baru berarti kan rekaman itu bertakon. Nek takone karo sing belum paham ya wong ora paham karo ora paham luwih angel maneh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya telah kuberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Menurut Ibnu Arabi dalam tafsir yang mutik takwil, ai ma'rifatul kasirati bil wahdati wa ilmi tauhid tafsir. Penjelasannya ai itu tegese menurut jelasnya ma'rifatul kasiratu bil wahdati. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah diberikan ma'rifat atau mengetahui dari al-kasirati bil wahdati, melihat dari yang banyak ini akan dari yang satu. Nah, ilmu tahu mana? Kita wasai warane ini. Wa ilmi tauhid tafsir, dan ilmu tauhid yang rinci. Itu nih. Kayak mau tafsir kita ambil oleh orang janda Simulangnya mumpung sama nanti orang-orang dari mana ini.
wa syuhudul wahdati fi aini tahqiq. Wa syuhudul wahdati, dan menyaksikan dari yang satu itu fi aini tahqiq, dalam pandangan yang banyak. Karena proses sebetulnya Syekh Abdul Qadir Jalani mawon dalam Sirrul Asrar menerangkan kejadian bahwa pertama dari Nur Muhammad, ya, kemudian manifestasi dan itu. Lah ketika bisa memandang dari yang banyak itu dari asal yang satu, kemudian wasyuhudul wahdati fi aini tahqiq, ya, melihat dari satu itu adalah dari pandangan yang banyak, ditajalil wahidil kasir, dan dengan tajali satu itu dari yang banyak, wal kasirul wahidu, dan yang banyak itu dari yang satu. Apa yang bulan dan Yesus paham mulai dari cek menurut takon roh. Saya mengatakan menikah, Ibnu Arabi mengatakan dua nahrun fil jannati. Yang demikian itu, kalau kamu punya pengetahuan itu adalah nahrun fil jannati, itu adalah bengawan dari surga, itulah telaga surga. Min surriba minhu, man surriba minhu, barang siapa yang meminum dari telaga itu, orang yang mengetahui tentang pengetahuan itu, lam yakma abadan, dia tidak tahu selamanya. Tunggu paham gitu. Masih angel, setelah itu masih angel. Kita habis ini, buat ini. Terus ini, setelah itu ayat kedua, fasolli lirabbika. Tegese jelasnya, fasolli maka sholatlah lirabbika, karena Tuhanmu, idza syahadatal wahidu fi ainil kasir. Ya. Jelasnya ketika kau bisa menyaksikan yang satu itu dari pandangan yang banyak, fasolla bil istiqomati sholatit tamah, maka sholatlah dengan sholat yang istiqomah dan sempurna. Kaya nopo bisyuhudil rohi wa haudil qalbi, dan kesaksian roh dan hadirnya hati. Satu rajanya yang berangatan sebenarnya ini tafsir fasoli lirabbika, mau sampun no, mau ke sholat, mau sholat lah. Lajeng oke, fasoli, maka fasolah bil istiqomati sholat ditama, maka sholatlah dengan sholat istiqomah, sholat dan istiqomah dan yang sempurna, bisyuhudil ruhi wa qudul qalbi, dengan menyaksikan ruh dan hadirnya hati, intial bin nafsi, dan dengan menundukkan nafsu, wa tu'atil badani, dan tetap akan badan, bitakulubi fi iyakul ibadati, dan dengan meninju gerak-gerik ibadah. Itu maknanya fasolli lirabbika. Fa'innaha, maka sesungguhnya yang demikian itu, berarti mau saya keterangan Arab ya, orang bagaimana ya, aneh itu berarti semua sholat dengan hadirnya ya. Fa'innaha, maka yang demikian itu sholatul kamilatul wafiyah, itulah sholat yang sempurna dan sholat yang lengkap, bihukukil jam'i wa tafsir, dengan memberikan hak yang jamak dan yang rinci. Terus nek angel engko takon diri ora nang seteo. One heart, dan berkorbanlah. Nah, kalau kan mampu menyembah siro Muhammad ya. Tafsir Ibnu Arabi, one heart batnatu afai tubastalan, korbankanlah egomu, mengalahkan nafsu dirimu itu, tak haru bisyudika ditalui, dan tampakkanlah dalam pandanganmu, dalam kesaksianmu, bisyudika ditalui, dengan tidak goyah. Wanas
labuka maqamat tamkin, dan kamu telah mengambil makom at-tamkin itu keteguhan, wa kun ma'al haqqi bil fana'is sorfi, dan engkau akan menjadikan selalu bersama Allah dengan fana yang murni. Itu menurut Ibnu Arabi. Ajeng bagian dibako ihi abadan, kau akan kekal selama-lamanya bersama Allah. Fala takunu abtarofi wusulika wahalika, maka engkau tidak akan terputus wusulika dalam wusulmu, wahalika dan dalam perjalananmu. Ini kan saat Rasulullah itu ketinggalan kan bingung. Kemudian watisoli ummatikal ladzi hum zurriyatika bika, watisoli, lan engkau akan tersambung ummatika kepada umatmu, alladzina hum, yaitu mereka umatmu itu, zurriyatika itu adalah keluargamu, bika karena engkau itu umatmu, itu adalah keluargamu. Sehingga dari kepaten kalau musim mau rasa ini keperangan ini umat itu keluarganya. Innasya ni'akan munwuduka, artinya marahnya engkau ya Muhammad, alladzi ala khilafi halaka. Mereka orang-orang yang menentang keadaanmu itu al-munqati'u anil haq, dia akan terputus dari Allah. Wal abtar, dan dia itu akan terputus. La anta, bukan engkau yang terputus. Makanya Allah wal abtar itu jelas sirul Muhammad sing terputus. Fa innakal baqi bi baqaihi daimun, karena engkau telah bako, kamu telah langgeng, kamu telah kekal bersama Allah. Al-muttasilu bika dzurriyyatikal, dan engkau akan tersambung kepada keluargamu. Al-haqiqati min ahlil imani abada, hakikat keluargamu itu adalah orang-orang yang mengimani kamu selamanya. Sehingga kalau penjelasan saya itu seniman itu dunia, mulanya dunia keluarga itu naik seorang PPP, orang dunia binasa, orang dunia disabda, dunia binasa itu karena keturunannya, tapi nek nur orang berbuyo atau mawon, nah dunia disabda itu sebab lawan muridnya itu dari keluargaku, dari sedulurku, karena sebab muridnya. Wong sampean kan semua itu dunia binasa kok. Wong siji sebab seneng ditembung dari bojone, dari keluargane, sebab ini keadaan itu dunia disabda. Nah, pengertian Ibnu Arabi bahwa kamu tidak akan terputus kepada itu keluargamu, itulah mereka hakikatnya orang-orang ahli iman abadan yang selamanya itu mengimani itu keluarga.